milik suamiku, dan suamiku milik ibunya. Seburuk apapun mertua, aku selalu ingat bahwa dia adalah wanita yang mengandung suamiku dengan susah payah selama 9 bulan. Dia adalah wanita yang air susunya menjadi makanan pertama bagi suamiku. Dia adalah wanita yang mendidik dan membesarkan suamiku, yang mengajarkan akhlak kepada suamiku, sehingga aku nyaman berada di sisi suamiku. Aku tak pernah keluar uang sepeser pun untuk menyekolahkan suamiku hingga ia dapat ijazah. Yang sekarang ijazah itu ia gunakan untuk mencari nafkah dalam menafkahiku. Aku tak pernah sedikit pun mendidik suamiku hingga kini ia menjadi pria yang begitu tanggung jawab. Dan aku merasakan bahagia menjadi istrinya. Setelah pengorbanan ibunya yang bertubi-tubi, anak laki-lakinya menikah denganku dan kini menjadi suamiku. Dia bagi kasih sayang anaknya denganku. Cemburu, pasti dia sangat cemburu. Aku adalah wanita asing yang kini selalu disayang-sayang oleh anak laki-lakinya. Harta anak laki-lakinya tercurah untuk kunikmati. Padahal ia yang melahirkan, membesarkan dan mendidik suamiku. Aku memahami cemburu itu, walau aku pun merasakan cemburu ketika suamiku lebih berpihak pada mertuaku. Aku bukan malaikat yang tak pernah jengkel dengan mertuaku. Dan mertuaku pun bukan malaikat yang selalu kubela. Ada kalanya aku marah, cemburu dan sakit hati. Namun aku ingat semua jasanya pada suamiku. Jasa yang sampai akhir hayatku pun takkan mampu untuk membayarnya. Pada ujung tangisku, teringat nasihat ibundaku tercinta. Nak, dukunglah suamimu untuk berbakti pada ibunya. Jangan suruh ia memilih antara kau dan ibunya. Karena kelak kau akan merasakan bagaimana sakitnya diperlakukan seperti itu oleh anak laki-lakimu. Apa yang kau lakukan pada mertuamu saat ini akan dilakukan pula oleh menantumu kelak. Segala sesuatu pasti ada timbal baliknya. Dan tangisku pun makin deras. Suamiku, bahagiakanlah orang tuamu semampumu. Semoga kelak anak-anak kita pun membahagiakan kita sebagai balasan baktimu pada orang tuamu. Selagi mereka masih hidup, belum tentu pula mereka masih bisa ngerepotin kita 10 tahun ke depan kan? Tidak lama, tapi balasannya surga. Diriwayatkan bahwa Aisyah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Siapakah yang berhak terhadap seorang wanita?" Rasulullah menjawab, "Suaminya." Aisyah bertanya lagi, "Siapakah yang berhak terhadap seorang laki-laki?" Rasulullah menjawab, "Ibunya." Hadis riwayat Muslim.